Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Wahyu Gilang Prasetyo dengan NIM 20200120068 dari kelas Teknik Industri B. Tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas teori proses manufaktur dari Pak Patris. Oke, langsung saja saya mulai. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan mesin bubut? Mencakup fungsi dan karakteristik benda yang dikerjakan. Mesin bubut adalah salah satu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk proses pemotongan benda kerja yang dilakukan dengan membuat sayatan pada benda kerja, di mana pahat digerakkan secara translasi dan sejajar dengan sumbu dari benda kerja yang berputar. Mesin bubut berfungsi untuk memotong atau menghilangkan sebagian dari benda kerja dengan gerak berputar sehingga pada akhirnya menjadi benda atau produk yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Nomor 2. Jelaskan bagian-bagian mesin bubut dan fungsinya. Yang pertama adalah kepala tetap. Pada kepala tetap ini terdapat poros spindle mesin yang berfungsi sebagai tempat kedudukan cekam atau cak, sehingga ketika poros spindle berputar, maka cekam akan berputar. Yang kedua, alat pencekam. Alat pencekam merupakan alat yang berfungsi untuk mencekam benda kerja yang akan disayat menggunakan mesin bubut. Selanjutnya ada motor penggerak. Motor penggerak berada di bawah kepala tetap atau gearbox, berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau memberikan mesin tenaga untuk bergerak. Selanjutnya ada emergency stop, digunakan dalam keadaan darurat untuk mematikan mesin. Tombol ini termasuk hal yang penting untuk keselamatan kerja. Umumnya mesin-mesin memiliki tombol ini. Selanjutnya ada handle atau tuas. Handle pada setiap mesin bubut berbeda-beda, beda pabrik, beda ukuran, berbeda pula handle-handlenya. Fungsi dari handle antara lain: 1. Pengaturan kecepatan spindle. 2. Pengaturan feeding atau kecepatan pemakanan secara otomatis. 3. Pengaturan perguliran. Dan 4. Menyalakan dan mematikan mesin. Selanjutnya eretan. Eretan adalah suatu rangkaian komponen-komponen yang ada pada mesin bubut yang berfungsi untuk menghantarkan pahat dalam melakukan penyayatan. Ada 3 jenis eretan yang ada pada mesin bubut, yaitu eretan alas, eretan lintang, dan eretan atas. Selanjutnya ada tolpos atau dudukan pahat. Tolpos ini berada di atas eretan atas, digunakan untuk memegang atau menjepit pahat bubut saat proses pembubutan. Secara umum, tolpos ada 2 macam, yaitu standar tolpos dan adjustable tolpos. Selanjutnya lampu penerangan. Lampu ini digunakan untuk membantu operator melihat benda kerja saat dibubut. Berguna juga untuk membantu operator melihat hasil pengukuran benda kerja. Selanjutnya selang kulen, berfungsi untuk menyemprotkan cairan kulen saat membubut. Kulen berguna untuk menstabilkan suhu alat potong sehingga ketajaman mata potong bisa lebih awet dan hasil pembubutan lebih optimal. Selanjutnya kepala lepas. Kepala lepas adalah bagian mesin bubut yang letaknya di sebelah kanan mesin dan dipasang di atas mesin. Guna bagian ini adalah sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang dibubut, tempat kedudukan bor waktu mengebor, dan lain-lain. Selanjutnya alas mesin. Alas mesin digunakan sebagai tumpuan gaya pemakanan pada waktu pembubutan dan juga sebagai tempat kedudukan kepala lepas, eretan, penyangga diam, atau steady rest. Yang terakhir ada rem mesin, digunakan untuk menghentikan mesin. Rem ini sangat berguna ketika mengulir dan berhenti pada posisi tertentu. Nomor 3. Jelaskan proses pengerjaan produk di mesin bubut. Produk bebas. Salah satu proses pengerjaan produk di mesin bubut adalah membuat ulir luar. Cara membuat ulir luar di mesin bubut yaitu: pertama, membuat diameter yang tepat, seperti yang diinginkan atau sesuai mur yang akan dipasangkan. Kedua, tentukan posisi roda gigi yang sesuai dengan kisar atau pitch atau gang dari ulir yang akan dibuat. Perhatikan tabel pada mesin bubut. Kalau kita perlu melakukan pergantian roda gigi, kalau posisi gear dan tuas-tuas pengaturnya sudah sesuai, bisa dilanjutkan dengan langkah selanjutnya. Ketiga, persiapkan pahat bubut ulirnya.
Cara mengasahnya hampir sama dengan mengasah pahat bubut muka, cuma bentuknya harus sesuai dengan jenis drat yang dibuat. Ulir metrik memiliki sudut 60 derajat, sedangkan Whitworth 55 derajat. Bila perlu, gunakan plat penyegal pahat. Keempat, atur putaran spindle ke kecepatan yang sesuai dengan kondisi bahan kerja. Rata-rata kita pakai kecepatan 100 rpm. Selanjutnya, kita mulai menghidupkan mesin dan menekan tuas otomatis drat dan memulai proses pemakanan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah jangan melepas tuas ini sebelum proses pembuatan drat selesai. Melepasnya, misal karena memperbaiki pahat, akan memerlukan penyetelan kembali agar kembali ke alur pemakanan semula. Pada saat pemakanan, perhatikan skala ukuran yang ada di tuas eretan. Setelah pada posisi angka tertentu atau 0 agar memudahkan proses pemakanan selanjutnya. Kedalaman pemakanan kurang lebih 0,1 mm. Pada saat gerakan kembali ke posisi awal, bebaskan pahat dari sentuhan ke benda kerja. Setelah di posisi awal lagi, kembalikan ke titik pemakanan yang ditandai tadi, ditambah 0,1 mm untuk pemakanan berikutnya. Begitu seterusnya sampai mendapatkan ulir yang pas dengan muridnya. Empat, apa yang dimaksud dengan mesin milling? Mencakup fungsi dan karakteristik benda yang dikerjakan. Mesin Fries atau mesin milling adalah mesin perkakas yang dalam proses kerja pemotongannya dengan menyayat atau memakan benda kerja menggunakan alat potong bermata banyak yang berputar. Prinsip dasar kerja milling adalah proses pemotongan benda kerja yang diam dengan meja yang bergerak menuju alat potong yang berputar. Fungsi mesin milling menghasilkan benda kerja dengan permukaan yang rata-rata atau bentuk-bentuk lain yang spesifik, profil, radius, silindris, dan lain-lain dengan ukuran dan kualitas tertentu. Nomor 5. Jelaskan bagian-bagian mesin milling dan fungsinya. Bagian-bagian mesin Fries antara lain: 1. Alas mesin atau base. Bagian mesin paling bawah berfungsi sebagai pondasi dari mesin milling dan juga sebagai tempat pembuangan coolant yang telah digunakan. 2. Kolom mesin atau badan mesin. Bagian yang berbentuk ekor burung dengan posisi tegak berfungsi untuk gerak naik turunnya lutut yang membawa saddle dan meja. 3. Lutut atau keni. Bagian ini memiliki dua alur ekor burung yang saling tegak lurus, satu berpasangan dengan kolom mesin dan satu lagi berpasangan dengan saddle. Lutut pada mesin Fries terbuat dari besi cor dan hanya bisa digerakkan secara vertikal. Di dalam lutut terdapat berbagai roda gigi yang fungsinya mengatur gerakan otomatis, baik itu gerakan otomatis ke kanan, ke kiri, ataupun maju mundur. 4. Saddle atau dudukan meja. Saddle ini berada di antara lutut dan meja mesin Fries, berbentuk persegi, terbuat dari besi cor, dan memiliki alur ekor burung yang berpasangan dengan lutut. Saddle bisa digerakkan maju dan mundur mendekati kolom dan bisa dikunci ke bagian lutut saat dibutuhkan. 5. Meja mesin atau table, berada di atas saddle dan terbuat dari besi cor. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat untuk mengikat benda kerja dalam proses pengfriesan. 6. Lengan atau arm, berada di atas kolom mesin Fries horizontal dan universal. Bagian bawahnya memiliki alur ekor burung yang ujungnya berpasangan dengan bagian paling atas mesin. 7. Spindle. Spindle merupakan bagian penting dari mesin Fries, berfungsi sebagai tempat penahan alat potong pada mesin Fries vertikal dan sebagai arbor pada mesin Fries horizontal. 8. Arbor. Arbor merupakan bagian mekanis dari mesin Fries, berfungsi sebagai ekstensi spindle pada mesin Fries horizontal. Arbor juga berfungsi sebagai pemegang alat potong atau pisau Fries dan berputar sesuai arah pemakanan alat potong. 9. Pisau Fries. Pisau Fries merupakan alat potong yang digunakan untuk menyayat benda kerja pada proses pengefriesan. 10. Milling head, berada di bagian paling atas mesin Fries vertikal. Bagian ini terdiri dari spindle,
motor penggerak, dan mekanisme pengendali lainnya. 11. RAM. RAM adalah lengan yang menjorok pada mesin flash vertikal. Ujung dari RAM terhubung langsung dengan kolom mesin, sedangkan ujung yang satunya terhubung dengan milling head. 12. Motor penggerak. Berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau memberikan mesin tenaga untuk bergerak. 13. Handle. Handle pada mesin flash berfungsi untuk menggerakkan meja mesin secara manual, baik itu secara vertikal maupun horizontal. 14. Tombol emergency stop. Tombol emergency ini berfungsi untuk menghentikan mesin flash dalam keadaan darurat. Misalnya, pada saat penyayatan benda kerja terlalu tebal dan menyebabkan pisau flash macet atau patah, atau pada saat terjadi kecelakaan kerja. 16. Sistem pendingin. Sistem pendingin ini berfungsi untuk mengalirkan cairan pendingin atau bromus pada saat proses penyayatan benda kerja. Sistem ini dapat digunakan ketika dibutuhkan saja. 17. Sistem otomatis meja mesin. Sistem otomatis ini digunakan untuk menggerakkan meja secara otomatis. Kecepatannya dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. 18. Panel kecepatan. Panel ini berfungsi untuk mengatur kecepatan putaran spindle mesin flash. Operator dapat memilih kecepatan untuk proses pengeflashan sesuai dengan kebutuhan, sehingga pekerjaannya dapat dikerjakan dengan lebih efektif. Nomor 6. Jelaskan proses pengerjaan produk di mesin milling. Produk bebas. Salah satu proses pengerjaan produk di mesin milling adalah dengan membuat roda gigi. Adapun langkah-langkah membuat roda gigi antara lain: yang pertama, mempersiapkan peralatan dan perlengkapan mesin flash atau mesin milling. 2. Gunakan kepala pembagi dengan jumlah lubang 18. 3. Pasang benda kerja pada cekam kepala pembagi. 4. Menentukan titik nol pemakanan dengan cara: yang pertama, nyalakan motor spindle utama. 2. Dekatkan mata pisau flash tepat di atas benda kerja. Turunkan posisi pisau dengan memutar handle penurun dan penaik meja. 3. Posisi pisau harus benar-benar sejajar atau sesumbu dengan benda kerja. 4. Turunkan hingga sedikit menyentuh benda kerja. 5. Putar pengukur pada handle penaik dan penurun meja pada posisi 0. Jauhkan mata pisau flash. Yang kelima, naikkan meja flash setinggi 3,25 mm sebagai tinggi gigi, kemudian makanlah dan jauhkanlah kembali. 6. Putar piring pembagi 1 kali putaran dan 6 lubang pada piring pembagi 18. 7. Lakukanlah langkah kerja 5 dan 6 sehingga terbentuk roda gigi. 8. Lepas roda gigi dari cekam maupun dari mandrel. 9. Rapikan bagian kepala roda gigi menggunakan kikir halus. 10. Buat lubang pasak dan roda gigi siap untuk digunakan.